Saya akan izin share screen terlebih dahulu tentang materi hari ini, yaitu pengkajian pada sistem endokrin. Bagaimana Bapak Ibu, aman sajakah dengan yang saya terangkan secara garis besar? Mana suaranya ini Pak Andri P. Tantulu? Ya, Bu. Ya, Bapak kita nggak militer di sini, santai saja. Ya, aman saja ya. Baik ya, sambil mungkin ada kegiatan, bisa sambil mendengarkan. Saya akan share linknya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan pelajaran hari ini. Saya sudah merecord, saya akan share materi saya pada pagi hari ini. Apakah bisa kelihatan ini PowerPoint-nya? Bisa, Bu. Bisa. Kelihatan, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Ya, mungkin sambil mengerjakan di tempat pelayanannya, saya sharing sedikit tentang pengkajian pada sistem endokrin. Nah, pada tujuan pertemuan pagi hari ini, kita akan menjelaskan ya tentang pengkajian pada pasien dengan gangguan endokrin. Gangguan endokrin ini biasanya dari tiroid, paratiroid, kemudian adrenal, sampai dengan gonad, ya itu semua terjadi. Jadi saya terangkan secara umum. Nah, pada pengkajian sistem endokrin, kita mulai dari pengkajian umum terlebih dahulu. Ini pasti Bapak Ibu sudah pengalaman ya. Yang pertama pastinya ada data demografik. Kemudian di dalam data demografik ya ada nama, ada umur, ada asal-usul, ya daerah asal, kemudian setelah itu pekerjaan dan seterusnya. Kemudian pengkajian umum lainnya itu ada riwayat keluarga dan pasiennya, ada riwayat diet, ada status sosial ekonomi dan masalah kesehatan hari ini. Saat ini yang penting ditanyakan. Nah, untuk data demografik, seorang perawat harus mengetahui ini bagi teman-teman nanti yang mau penelitian di semester depan. Data demografik ini penting untuk memberi gambaran tentang suatu penyakit tertentu. Misalnya, hubungan karakteristik demografik dengan angka kejadian penyakit endokrin seperti contohnya diabetes mellitus atau hipertiroid dan seterusnya. Nah, itu dapat diteliti. Maka dari itu, seorang tenaga kesehatan sebagai orang yang bekerja di depan ya, garda terdepan, data demografik ini penting untuk dikaji. Mulai dari apa? Usia. Ya, usia, karena di usia ini nanti kecenderungan semakin usia itu dewasa, nanti mengarah ke lansia, organ-organ akan mengalami penurunan fungsi. Nah, ini juga ada kaitannya. Kemudian salah satu contoh pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2, ini biasanya menyerang yang sudah usia lansia lanjut ya. Dengan ya pasti ada faktor resiko yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua jenis kelamin. Nah, ini jenis kelamin ini banyak efeknya seperti hiperpituitarisme ya. Ini ada masalah pada kelenjar hipofise atau pituitari. Ya, ini jenis kelamin tertentu dia bisa ada problemnya. Kemudian data demografik yang penting lagi pada sistem endokrin itu adalah berat badan dan tinggi badan. Juga tempat tinggal pasien. Seperti contohnya, kita orang Asia Tenggara. Udah nggak usah orang Asia Tenggara. Banjarmasin. Orang Banjarmasin, hampir seluruh lah Indonesia, kalau kita pekerja keras, itu lebih banyak cenderung konsumsi karbohidrat. Karbohidrat yang saya maksud yang tidak kompleks ya. Karena kita merasa kalau kita kerja berat, kita harus banyak makan karbohidrat tidak kompleks, misalnya nasi putih dan sebagainya. Ternyata bagi yang tidak disesuaikan dengan aktivitas, nah, seperti orang yang lebih cenderung bekerja sambil duduk seperti saya ini ya. Nah, itu bisa menyebabkan timbunan kalori yang cukup tinggi. Akhirnya berat badan
tidak ideal lagi dengan berat badan. Nah, ini efeknya apa? Kalau lemak sudah ada di sekitar dari sel-sel tubuh, kebanyakan, maka tidak sensitif lagi terhadap hormon, salah satunya hormon insulin. Ini yang menyebabkan kita semakin dewasa terjadi perubahan ketidakidealan berat badan akan menyebabkan kita mengalami diabetes tipe 2. Nah, ini salah satu data yang harus dikaji. Betapa sekarang banyaknya tenaga kesehatan walaupun tahu teorinya termasuk saya, kita mengidap masalah ini. Nah, jadi saya harus mengingatkan, mudah-mudahan teman-teman kesehatan nanti bikin health education, kita jadi sadar diri juga saat ini untuk berusaha menjaga keidealan berat badan. Saya lanjutkan, itu contoh tadi ya, tempat tinggal pasien itu mempengaruhi, kemudian pengobatan. Nah, tadi saya sampaikan ada kompetensi obat-obatan. Nah, ini contohnya hidrokortison, levotiroxin, obat kontrasepsi oral, dan obat antihipertensi. Ini juga ada efeknya nanti pada sistem endokrin. Ini harus dikaji. Kemudian riwayat keluarga. Riwayat keluarga perlu dikaji oleh perawat itu adalah apakah di keluarga ada penyakit atau gangguan endokrin yang sama seperti pasien idap saat ini. Kemudian dikaji apakah ada gangguan-gangguan tertentu terkait sistem hormonal. Misalnya obesitas, diabetes mellitus, kemandulan atau infertilitas, atau kelainan kelenjar tiroid dan gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ini perlu dikaji oleh perawat kepada pasien maupun kepada keluarganya dengan menerapkan komunikasi terapeutik. Kemudian perlu ditanyakan juga riwayat diet yang sudah dijalankan oleh pasien. Nah, perlu diperhatikan diet mempunyai efek pada masalah endokrin. Misalnya, perubahan nutrisi dalam gangguan saluran cerna. Apakah ada muntah, mual, sakit perut, ya. Kemudian apakah ada perubahan asupan makanan dan diet? Contoh ini pada pasien dengan diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Cairan cenderung banyak keluar dari tubuh atau bahkan ada yang tertahan edema di tubuhnya. Nah, ini perlu dikaji. Kemudian perubahan berat badan secara drastis tanpa perubahan diet. Tiba-tiba turun berat badan secara drastis, dietnya tetap, tidak makannya tetap ya, berarti ada kemungkinan pasien diabetes mellitus atau disfungsi tiroid. Nah, ini sering dua kasus ini penyakit tidak menular yang terjadi pada petugas kesehatan sendiri. Mengalami diabetes mellitus tipe 2 dan hipertiroidisme terjadi karena tidak kontrol. Tidak, pemeriksaan dini tidak dilakukan. Nah, harusnya ini kita regular time untuk pemeriksaan gula darah khususnya. Nah, kemudian status sosial ekonomi, kaji sumber daya manusia yang memadai untuk yang pertama, nah, menjaga pola makan sehat. Kedua, membeli obat-obatan yang dibutuhkan dan menjaga kesehatan optimal. Salah satunya berolahraga misalnya ya. Nah, kalau dia sosial ekonominya kurang ya, itu tidak ada waktu untuk berolahraga, mungkin lelah dengan pekerjaannya, lalu cenderung makan makanan yang siap saji, obat minum sembarang saja, atau tidak pernah kontrol. Nah, ini juga bisa menyebabkan salah satunya gangguan atau masalah di endokrin. Nah, kemudian untuk masalah kesehatan saat ini, jangan lupa perawat mengkaji apakah gejala pasien terjadi secara bertahap atau durasi onsetnya itu tiba-tiba atau akut. Kemudian apakah pasien pernah dirawat karena masalah ini di rumah sakit? Bagaimana gejala ini bisa mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari? Bagaimana pola eliminasi pasien, baik fekal maupun urin? Bagaimana fungsi seksual dan reproduksi? Dan bagaimana perubahan fisik tertentu yang mengganggu pasien? Nah, ini penting sekali ya. Nah, kemudian dalam pengkajian endokrin itu terbagi, ada pengkajian tadi secara demografik ya, ada pengkajian khusus. Nah, di dalam pengkajian keperawatan banyak
format yang dipakai, bisa pola Gordon, ya, dan seterusnya, banyak. Yang penting adalah terkaji hal-hal yang paling krusial atau penting untuk masalah sistem endokrin. Nah, pada pengkajian khusus yang sering bermasalah pada sistem pasien dengan gangguan sistem endokrin adalah tingkat energi. Biasanya mudah lelah, lelahnya berlebihan gitu ya. Kemudian pola eliminasi dan keseimbangan cairan, buang air besarnya terlalu sering, banyak begitu, atau malah cairan tertahan di tubuh. Kemudian seksual dan reproduksi biasanya disfungsi. Dan penampilan fisik pastinya berubah ya, tidak segar lagi karena pasien mengalami dehidrasi atau perubahan volume cairan. Kemudian untuk tingkat energi, perubahan tingkat energi yang dikaitkan biasanya dengan masalah endokrin ini jika ada masalah pada kelenjar tiroid. Kita tahu fungsi kelenjar tiroid adalah untuk metabolisme dan juga kelenjar adrenal karena dia ada korteks dan medula dari bagian adrenal itu yang menghasilkan hormon-hormon tertentu untuk membantu metabolisme agar bisa tubuh ini waspada menghadapi stres ya. Ini dua ini biasanya mudah lelah sekali. Nah, kemudian kalau masalahnya pada pankreas, khususnya diabetes mellitus, itu juga kelelahan yang berlebihan. Nah, kemudian pada pola eliminasi dan keseimbangan cairan, itu kaji selalu jumlah urin dan frekuensi. Kemudian apakah pasien sering buang air kecil dalam jumlah besar, ya, poliuri. Apakah pasien bangun pada malam hari untuk buang air kecil atau nokturia? Apakah pasien mengalami disuria atau nyeri atau sakit pada saat urinasi? Dan informasi tentang frekuensi buang air besar dan konsistensi juga perlu digali. Nah, kemudian untuk lainnya selain itu, apabila hasil anamnesis volume urin berlebih, catat ya. Informasi kemungkinan pasien kekurangan cairan, kaji apakah pasien kekurangan cairan dan bagaimana pasien mengatasinya. Biasanya sering minum. Ya. Kalau di diabetes mellitus, buang air kecilnya banyak, juga dia sering minum, hausan ya. Nah, ini perlu ditanyakan. Kemudian tanyakan volume cairan yang dikonsumsi setiap hari. Nah, selanjutnya untuk reproduksi seksual ya. Pada wanita, apakah ada perubahan siklus menstruasi? Misalnya peningkatan jumlah darah menstruasi, durasi frekuensi menstruasi, rasa sakit atau kram yang berlebihan, bahkan perubahan keteraturan dari menstruasi baru-baru ini. Nah, kemudian pada pria pastinya ya disfungsi seksualnya seperti contohnya impotensi, kemudian perubahan libido dan masalah kesuburan. Untuk penampilan fisik yang terjadi nanti diinspeksi yaitu tekstur dan distribusi rambut, kontur wajah, kualitas suara, proporsi tubuh, dan karakteristik seksual sekunder. Nah, ini karakteristik seksual sekunder, kalau pada pria itu suara, kemudian ada ini jakun, dan distribusi bulu tubuh. Nah, ini dicek kalau ada perubahan atau tidak normal, idealnya salah satu yang dapat dicurigai adalah masalah di endokrin. Nah, untuk pengkajian sistem endokrin, kita ada 3 yang dilakukan, yaitu inspeksi, palpasi, dan auskultasi. Inspeksi, untuk inspeksi biasanya gunakan pemeriksaan fisik head to toe, Bapak Ibu. Kemudian amati penampilan secara umum, tinggi badan, berat badan, sekarang ditambah dengan indeks massa tubuh. Nah, kemudian distribusi lemak, massa otot. Kemudian untuk kepala sendiri, di dahi, rahang menonjol, wajah bulat atau bengkak. Kemudian ekspresi wajah tumpul atau datar, eksoptalmus atau bola matanya keluar, ini harus diinspeksi. Kemudian pada bagian leher, apakah ada pembesaran dari kelenjar tiroid? Pada lidah, amati apakah ada kelainan bentuk atau penebalan, tremor saat diam, dan pelebaran vena jugularis yang mengindikasikan dia kelebihan volume cairan. Nah, selain itu dicek juga warna kulit. Apakah terjadi hiperpigmentasi dan hipopigmentasi pada leher? Kemudian
adanya infeksi jamur. Kalau pada wanita lebih cenderung infeksi jamurnya ini terjadi di vagina, dan pada biasanya problemnya karena hiperfungsi adrenokortikal. Kemudian vitiligo, Anda tahu vitiligo yang putih-putih hiperpigmentasi itu ya, hipofungsi pada kulit, tampaknya pada hipofungsi kelenjar adrenal sebagai akibat dari destruksi melanosit di kulit. Ini prosesnya autoimun. Nah, kemudian amati bentuk dan ukuran dada, pergerakan dan simetris tidaknya, kemudian amati juga rambut aksila dan dada. Karena kalau ini distribusinya tidak merata, bahkan tidak normal, ini bisa salah satunya masalah pada sistem endokrin. Nah, untuk yang dipalpasi, dua yang dipalpasi yaitu kelenjar tiroid, tentang ukuran, kesimetrisan, bentuknya ada nodul atau tidak, dan palpasi testis, kesimetrisan dan ukuran. Karena kalau pasien dengan hiposeksual, berarti kalau pada laki-laki ada palpasi pada testis. Nah, kemudian untuk auskultasi sendiri, karena efek dari sistem endokrin pada jantung, maka dilakukan auskultasi dada untuk mengetahui irama dan frekuensi jantung. Nah, dokumentasikan perbedaan tekanan darah dan denyut jantung. Nah, untuk pemeriksaan diagnostik yang lazim pada pasien dengan masalah sistem endokrin, itu yang lazim dilakukan adalah pemeriksaan urin, pengambilan darah pena, kemudian tes toleransi glukosa oral, tes tiroid, CT scan, USG, dan MRI. Ini yang paling lazim dilakukan. Nah, ini untuk askepnya saya tidak terangkan karena nanti teman-teman yang akan menerangkan dalam kelompoknya tentang askep sistem endokrin. Ya, Bapak dan Ibu, untuk pengantar pagi hari ini sudah selesai. Ntar saya izin stop share. Apakah saya rasa tidak ditanyakan, nanti kita lebih ini diskusinya minggu depan yang rame ini ya. Untuk hari ini, apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Apakah mengganggu untuk Ibu Bapak kalau nonton dulu untuk hari ini? Saya akan berikan link YouTube untuk anatomi fisiologi. Apakah ada yang mau disampaikan? Atau mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, untuk pertama kalau kita tidak diskusi kasus itu tidak seru Bapak Ibu ya. Jadi kalau hanya saya menerangkan teori sekarang bisa didapatkan dengan menonton YouTube atau membaca buku elektronik. Ya. Tidak ada? Lanjut, Bu. Ya. Untuk pengantar ibarat senam, pemanasannya sedikit aja dulu ya. Untuk besok kita akan berdiskusi. Hari ini saya akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Yang pertama tugasnya adalah belajar anatomi fisiologi sistem endokrin. Besok pemanasannya adalah soal kuis anatomi fisiologi 20 soal pilihan ganda dari saya G-Form ya. Nanti tinggal klik-klik di linknya. Pemanasan dulu untuk besok ya. Jadi hari ini belajar anatomi fisiologi, membangunkan dulu ingatan-ingatan lama tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Besok kita akan mulai pembelajaran kita setelah kuis. Ya, setelah kuis kita mulai belajar. Oke, Bapak dan Ibu, baik-baik saja kah di sana? Ya, aman saja ya. Yes, saya akan share link YouTube untuk pelajaran hari ini. Kalau ada komentar, silahkan dikomentari agar saya hadir. Misalnya, Ibu Olivia Kristanti
NIM-nya sekian, hadir. Itu tandanya biasanya kami diskusinya di link YouTube itu. Hadir. Itu tandanya menyimak. Kalau tidak menyampaikan di sana, berarti tidak hadir ya. Oke, Bapak dan Ibu, apakah ada yang mau disampaikan sebelum saya ended ini?